Halo semuanya, welcome to Tell Me More sama gue Aji dan gue Maya. Dan kali ini kita akan mengundang dua teman kita dari dua bidang keilmuan yang berbeda. Nah, nanti kita akan mengenalkan dua teman kita. Selain kita kenalkan, nanti kita akan mengadakan kuis juga. Kita akan ngobrol-ngobrol juga mengenai stereotip yang masing-masing ada di jurusan. Penasaran kan? Langsung aja kita panggil teman kita. Silakan teman-teman. Udah dong. Siapa tahu kan mau nitip-pesen goreng. Mana yang mau nitip-pesen? Adik? Kak, nggak usah. Oke, boleh kenalin namanya? Boleh kenalin namanya? Halo, kenalin nama aku Shivani. Halo Shivani. Oke, kamu? Ya kalau kenalin nama gue Astrid. Oke, Astrid. Kampusnya di mana? Kalau aku di UI Angkatan? angkatan 2019. Astrid? Gue juga di UI angkatan 2019 juga. Anak UI. Anak UI, berarti? Berarti Ya udah begitulah ya. kita lihat ya nanti performance dari anak UI itu kayak gimana. Masa anak UI mengecewakan tidak? Oh alah, aja ekspektasinya kayaknya tinggi banget nih. Harus. Oke, sebelum kita mulai kuis, biasanya sebelum kuis tuh ada apa sih, Ji? Ada yang namanya peraturan, karena kalau permainan sama peraturan itu nggak seru. Oke, mungkin bisa langsung dibacain. Bisa, ayo kita bacakan peraturan. Peraturan yang pertama, setiap peserta bakal dikasih 10 soal mengenai masing-masing bidang ilmu pengetahuan. Dan kedua, setiap peserta menuliskan jawaban di lembar kertas masing-masing. Peserta juga nanti bakal dikasih jarak biar kagak pada nyontek. Dan terakhir, peserta akan saling menunjukkan jawabannya di akhir segmen. Itu dia peraturannya. Oke, jadi nanti kita akan lihat apakah kedua teman kita ini bisa menjawab soal dengan benar. Kita nantikan lagi di segmen selanjutnya. Oke, Astrid sudah siap? Siap. Kita akan mulai. Waktunya adalah 10 menit untuk menjawab semua soal. Waktu dimulai dalam 3, 2, 1. Boleh tuh, ruang harian. Astrid nomor berapa ya? Masih nomor 10. Wow, udah nomor 10 bukan masih. Enggak, ngertinya dari belakang tadi. Waktunya 3 menit lagi, Astrid. Semangat, Astrid. Kamu yakin kamu masih bisa? Dari tadi bikin kuku ya. Kayaknya udah habis sih. Mungkin bikin kuku kan ya? Rumusnya apa nih? Rumusnya apa? Astrid nggak mau ngitung kancing api. Kamu bilang ganda? Nggak tahu kan saya belum lihat soalnya Pak. Ayo Astrid, 1 jam lagi nih. 1 menit. 1 menit terakhir, ayo Astrid, kamu masih bisa. Tinggal satu soal lagi, tinggal satu. Wih, keren. Satu lagi. Emang memenuhi Asik, gue. ekspektasi Bener, anak UI. bener. Aplaus buat Astrid. Kita lihat. Gue yang kerjain masih senyum ya? Oh, Saya kalau saking tepat gampangnya. Enggak, Pak. Apaan nih soal? Masa gini? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Nah. Oke, terima kasih Astrid sudah mengerjakan soal dengan baik. Nanti akan kita lihat hasilnya kayak gimana. Ya, nggak apa-apa sih kalaupun tidak sesuai ya. Oke, next kita lanjut ke peserta berikutnya. Oke, kita sambut teman kita yang satu lagi. Silakan masuk. Silakan masuk, silakan. Duduk, enjoy. Enjoy soal yang Tenang aja, akan kita kita- kan mau ngerjain soal, relax aja dulu, relax. Jangan ketawa, itu krunya lagi ngomong. Aduh, Syifa. Oke, Syifa sudah mendapatkan soalnya. Kita akan mulai. Waktunya 10 menit untuk menjawab 10 soal dalam hitungan 3, 2, 1. Gimana? Oh, aduh, gimana? Wah, dia seneng nih katanya. Wah, Senang nih gampang. dia. Oh, ini pemilihan yang harusnya saya ikuti. Wah, sampai jangan terbang. buang-buang. Jangan Nggak buang-buang, apa-apa, jangan nggak buang. apa-apa. Ambil. Grogi dia, Ji. Ini boleh ngasal kan? Aduh, kalau bisa, ya udahlah. Nah, nggak mungkin.
Iya, Moncai. Ini hitung pakai bahasa Jepang, boleh pakai angkanya nggak? Loh sama aja dong, makanya kan nggak bentuknya masih sama. Terus esensinya di mana? Kita masih hidup di dunia yang sama loh, bukan di multiverse. Esensinya yang mana nih? Iya, metaverse. Mungkin kalau misalnya kita udah hidup di dunia yang berbeda, memakai angka yang lain juga boleh. Kebetulan kita juga ngundang pawang hujan di sini. Susah nggak sih, Pak? Susah sih ini. Emang di FH dosennya nggak ada yang orang Jepang? Kebetulan belum sih. Oh, ini gambarnya buat apa? Bisa Iya dilihat itu soalnya. gambar buat itu ya, ntar diciplak ya. Gambar ulang, disuruh recreate ulang. Kan karena ya kita Indonesia menggambar ya. Tolong bantu. Nggak, aduh. Oh, Guru kalau mau ketawa aja. Gak usah ditandahan. Waduh, Menebak. ngisi. Aduh, ngisinya. oh iya. Enggak, lu kalau bingung dijawab Kapten Tsubasa aja semuanya. Pahit banget ya. Weh, udah selesai. Oh, belum. Belum. Oh, berapa soal lagi sih, Pak? Udah sih. Yeay. Udah. Jadi udah? Udah selesai. Udah. Yakin dengan jawabannya? Yakin nggak? Ya 100% yakin. 100% Yakin apa? Yakin salah. Oke, Siva sudah berhasil Oke, menjawab 10 soal. berhasil. Kita lihat jawabannya kira-kira benar atau salah nih, Ji. Nanti akan kita reveal di segmen berikutnya. Oke, tadi kita sudah memberikan soal ya kepada masing-masing teman kita yang datang ke studio hari ini. Tahan dulu. Applause, respect. Keren, Kita respect. beri apresiasi sebesar-besarnya kepada dua teman kita yang kayaknya keringetan ngerjain itu, kayak agak takut gitu, ragu-ragu gimana gitu kan, panik-panik dikit. Tapi nggak apa-apa, tenang aja karena ya Pasti bisa lah ngerjain lah. anak UI. Yoi. Jadi sekarang kita akan lihat, kita review jawabannya kira-kira banyak yang benar atau banyak yang salah. Kita lihat. Oke. Siapa yang ngerjain soal fisika? Saya. Astrid. Oh, Oke, boleh Astrid. Kita lihat gimana nih pertanyaan yang pertama. Tadi sudah diberikan. Astrid menjawab apa? Gravitasi. Gravitasi. Bener gak ya kira-kira? Benar nggak ya? Gimana jawabannya kalau misalnya dari Salim? Oke, kalau dari pertanyaannya itu kan Sir Isaac Newton dikenal sebagai ilmuwan penemu teori gravitasi, benar? Wih. Baru satu guys. Tepuk satu kali karena Astrid bisa menjawab. Benar. Oke, next. Oke, pada era Jepang apa Perang Dunia Kedua terjadi? Itu pertanyaannya. Dan jawabannya Siva itu Tsubasa. Kenapa? Agaknya Subasa ya. Kok tadi ngikutin dia Subasa? Bener ya, tadi kita bilang Subasa aja. Subasa. Bener itu Subasa. Subasa. Emang jawaban aslinya tuh apa nih Siva kira-kira? bener-bener emang main futsal ya. Nah, boleh Astrid. Jawaban aslinya tuh zaman Showa ya kalau seingat saya. Oh, Soa. Iya bener Iya, Soa. bener, oke. Asik. Emang, berarti ini beneran belajar. Oke, next. Lanjut ke soal nomor 4. Fisika. Fisik lagi nomor 4. Oke, nomor 4 soalnya adalah siapa pengemuka konsep ilmiah pertama yang membahas tentang atom? Satu. Siapa ayo? Jawabannya Di apa? sini jawabannya strip. Oh, oke. Kalau misalnya dari Siva, Seingat aku jawabannya John Dalton. Dan benar. Benar memang John Dalton. Oke. keren ya. Padahal katanya anak hukum tapi Bener, tapi jago banget ya melek fisika. melek fisika ya. Pelajaran SMA. Oh, Masih kebetulan kotok di otak. waktu SMA jurusannya ini ya, bahasa ya? Iya. Oh. IPA. Oh, IPA. Pak. Oke. Tadi jawabannya apa? Strip. Strip. Aku jawabnya strip. Terus belajar lagi ya. Iya. Aku IPS soal dulu. Oh. Ya udah nggak apa-apa. Kita maklumin. Pantesan ya. Kita maklumin nggak apa-apa. Oke, ini. Next kita
lanjut ke nomor 6 dari sastra Jepang. Oke, di sini soal itu kata yang digunakan untuk mengakhiri salam perkenalan dalam bahasa Jepang itu adalah. Nah, di sini jawabannya itu ada onegaishimasu tanda tanya sama arigato. Tapi jawaban yang benar itu ini hampir benar sih. Harusnya yoroshiku onegaishimasu. Iya. Ini Shima udah pernah ke Jepang ya? Iya, kayaknya nih Tadi tahu Inazuma, sekarang Yoroshiku onegaishimasu. lahirnya di Jepang ya. Sebenarnya saya ibu. Oh sebenarnya, pantas tadi bisa menjawab ya selamat pagi, Iya. selamat Bener. siang. Agak membantu dikit ya. Oh, salam di keluarga ya. Iya. Itu hobi yang membantu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjutkan Akhirnya Bu Ibu. berguna jadi wibu ya. Oh, iya. Lanjut. Oke, kalau yang di sini nomor tujuannya itu hitunglah angka 1, 2, 3 sampai 10 dengan menggunakan bahasa Jepang. Nah, di sini itu ada ichimisannya arigato. Ini kayaknya agak familiar ya sama semua audio di suatu Kenapa platform malah? media sosial. Ini kerjaan soal bukan main TikTok. Wah, gak pengguna soalnya. Oke. Jadi di sini Shiva tuh kasih jawabannya ada Ichi, Nisang, Yong, Goroku, Nana, Hachi, Kyuju. Wah, ini beneran pernah tinggal di Jepang nih kayak Shiva ya. Orang bener semua Ini di kayak soalnya. ibu sejati nih, kayak Betul, ibu betul. Mantap, iya. Kalau jawaban yang benar tuh apa tuh Asmin, tahu nggak? Ini bener kok, Ichi, Nisang, Oh, Yong, bener, udah Goroku, bener. Nana, Hachi, Kyuju. Iya. Semuanya. Iya, betul. Agak, Makanya aplaus. Udah bener, aplaus. Makasih loh. soalnya agak beda pas sama yang di KJ. Wah, Itu emang versi lainnya aja kalau di Oh, KJ. tapi sama. Sama, iya. pakai shichi ya. Iya, betul. Oh. Nebak-nebak. Kalau Shang-Chi apa? Waduh, kurang tahu, Kak. Sanchi kayak beda tempat ya. Lanjut. Sekarang nomor berapa? 8 ya? 8 fisika. Oke. Bacakan. Untuk nomor 8 itu soalnya sebuah mobil melaju dengan kecepatan 30 meter per second dan memiliki massa 600 kg. Berapa energi kinetik pada kecepatan laju mobil tersebut? Jawabannya 20. Di sini. Gimana tuh? 20. Kalau kira-kira nih kamu kan sepengetahuan katanya kan sepengetahuan SMA kamu nih. Iya, iya. Coba. Massa energi kinetik ya. Ya mungkin aku bakal jawab hal yang sama ya. 60 bagi 30 gitu ya. Iya kan? Benar. Oke. Mencari jalan paling simpel Iya. dari sebuah Bener. persoalan. Saya ya. fisika rata-rata dikali atau dibagi aja. Iya. Kayaknya matematika sebenarnya begitu deh. Iya, kayaknya gitu ya. Oke, di sini jawaban yang benar. Rumus energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat ya. Jauh banget ya. Jadi tadi diketahui apa? Apa aja yang diketahui di sini? Diketahui kecepatan Kayaknya 30 meter per second, Hmm. massanya 600 kg. Oke, 30 meter per second berarti Mas, setengah mv kuadrat, jadi setengah kali 600 kali tadi yang 30 meter per secondnya jadi 900, jadi sama dengan 270.000 joule. Baik banget ya. Jauh ya. Jauh banget ya. Dokter Depannya udah bener, depannya ada dua. Cuma 20 kan 270 ribu. tinggal sisipin aja 0 sama 7. Iya. Oh, ilmu baru. Thank you by the way. Tepuk tangan dulu untuk Tepuk tangan teman-teman dulu kita. buat dua teman kita yang mampu menjawab 10 walaupun banyak berarti juga. Iya, Dan nggak ada apa-apa. Subasa juga kan. Subasa di bawah-bawah, Iya. nggak apa-apa. Nah, tadi kan kita udah bahas nih jawaban dari masing-masing teman kita. Ada yang bahasnya benar, ada yang jawabannya benar, ada juga yang jawabannya salah. Nah, sekarang kita mau reveal bidang keilmuan dari teman kita itu sebenarnya apa sih? Iya. Beneran anak hukum kah? Atau kok jago fisika nih, kira-kira apa nih? Dan yang satu lagi kayaknya udah pakem banget bahasa Jepang, kira-kira apa nih bidang keilmuannya? Oke, mungkin bisa diperkenalkan lebih dalam masing-masing. Oke, jadi kalau gue itu sebenarnya dari jurusan sastra Jepang. Demi apa? Emang tadinya lo pikir gue apa? Gue kira lu
kayak style anak teknik gitu loh, pakai kemeja gitu Kemeja kan. flanel gitu Iya, ya. kemeja flanel Soal-soalnya gitu kan. tadi. Masa nggak kebaca Masa dari nggak tadi dia kebaca sih? jawab soal yang kuat? Iya. Ya kirain soalnya gak ada hubungannya sama dia kan. Oh, kirain kita cuma iseng doang ya? Iya. Ya, Kita harus bantu sama orang. kalau lo jurusan apa nih sebenarnya? Kalau gue, coba lu tebak dulu dong, gue jurusan apa? Gue sih nggak tahu Psikologi. tuh. Psikologi. Dia tuh kelihatannya kayak hukum gitu deh menurut gue. Iya sih. Kenapa kayak anak hukum? Stylenya tuh kayak style anak hukum gitu. Oh, yang bawa tote bag gitu ya? Iya, tadi tasnya udah tas anak hukum banget tuh. Ini kalau demi gue apa lihat. sih? Iya. Dia itu perdata pidana berarti ya. Iya. Iya ya, padahal saya sebenarnya nggak ngerti ya. Mohon maaf buat anak hukum yang nonton ya. Oke. Jadi aku sebenarnya itu anak hukum fisika, enggak ada hukum ya. Anak fisika sebenarnya. Oh, itu ya? Iya. Pantesan kok soalnya kayak gitu. Aku Iya. tadi kayak bingung banget. Tapi ini aku tiap hari harus ketemu soal kayak gini. Aku nggak akan toksik kalau jadi kamu. Kayak Iya. kayak habis 2 semester aku cabut gitu deh. Cuma sebenarnya aku nggak belajar tiap hari. Oh, jadi Terus belajarnya? belajarnya apa? Kayak hari tadi. Jadi sebenarnya sih kalau katanya kan anak fisika itu belajar tiap hari ya. Nah tapi sebenarnya tuh enggak juga, kita punya kehidupan lain gitu. Iya. Atasan masih bisa jawab bahasa Jepang. Iya. Itu hobinya ya? Hobinya ngewibu Hobinya kan ya? bisa Benar. gitu. Oke. 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 Terus kalau misalnya dari masing-masing nih, dari Astrid atau dari Shiva, kira-kira punya nggak sih di dalam benak kalian, mindset kalian itu ada stereotip antara anak sastra Jepang atau anak fisika? Kira-kira ada nggak? Mungkin dari Shiva dulu boleh? Oke, kalau menurut aku ya, teman-temannya Astrid, mungkin kamu juga, itu jangan tersinggung ya. Enggak. Kalau menurut aku, itu anak sastra Jepang biasanya yang ikut itu wibu. Ibu. Iya. Itu bener nggak sih? Jadi sebenarnya gini ya, ini meluruskan aja nih. Kalau di Jepang, di sastra Jepang itu sebenarnya nggak semuanya wibu kok. Kayak kadang kayak banyak juga gitu loh yang kayak ternyata belum pernah nonton anime gitu. Iya, atau pas baru belajar bahasa Jepang baru dia nonton anime. Oh, Terus kenapa motivasinya apa tuh, Mas? Biasanya sih ya dari SMA kayak udah belajar bahasa Jepang gitu atau keluarganya ada yang Jepang. Jadi I see. I see. Memang biasanya gitu ya kalau misalnya Oh. kita keturunan suatu negara tertentu tuh nggak jarang ngambil ilmu di bahasa. Kita emang cita-citanya mau kerja di Jepang kan ya. kayaknya kadang kayak gitu suka ada. Kan bisa les. Jadi motivasinya beda-beda. Bener juga sih ya. Oh, itu shortcut ya Pak. Oke, boleh. Kalau misalnya dari Astrid punya pandangan tersendiri nggak, stereotip sendiri mengenai anak fisika? Ini sih kalau dulu tuh gue waktu SMP itu ketemu fisika ngeliatnya tuh kayak soalnya tentang hitung-hitungan mulu gitu. Nah tapi tuh kalau di fisika sendiri tuh kalau di kuliah belajarnya hitung-hitungan doang nggak sih? Apa ternyata ada belajar yang lain gitu? Kalau sebenarnya ada hitung-hitungan juga, tapi kita tuh jadi kayak karena ini kan ilmu dasar ya, jadi bakal ketemu yang lain juga. Nah biasanya tuh kita dibekalin yang anak-anak fisika, dibekalin sama ilmu kimia juga, ilmu biologi juga, dan nantinya itu ada peminatannya di fisika, bisa masuk ke instrumentasi yang dia tuh kayak ngarah ke teknik elektro gitu. Terus juga ada fisika yang lainnya gitu ya, yang ke biologi juga, yang ke kimia, ada material gitu. Jadi nggak semua fisika itu bakal murni fisika gitu, bisa kemana-mana. Oh. Iya. Jadi ini ya, walaupun teknis tapi tetap luas ya. Iya, yang murni paling fisika nuklir sama partikel gitu. Oke, next kalau misalnya dari Astrid mungkin ada lagi pandangan mengenai Shiva nih, dari jurusannya kan udah tahu nih sedikit mengenai jurusan hukum fisika. Ada lagi nggak nih? Ini sih paling kalau kayak dari fisika tuh emang biasanya kalau lulus biasanya cuma bisa milih jadi guru atau ilmuwan gitu aja ya? Atau ada bisa pilih bidang kerja yang lain gitu mungkin? Sebenarnya banyak kayak mikir kalau masuk jurusan fisika itu jadi guru atau ilmuwan ya. Kayak tadi aku bilang kan ada peminatan-peminatannya Iya, tuh. iya. Nah, jadi Astrid kita itu bisa jadi yang lain sebenarnya, nggak harus ada jadi guru atau ilmuwan. Ada yang banyak yang kerja di bank, tapi sebenarnya itu kayak pilih last option gitu ya. Ada yang juga yang kerja di bidang IT gitu, terus juga ada yang di bidang teknik, ada yang ngurusin sinyal gitu-gitu. Oh, ngurus sinyal, Iya, IndiHome. iya sinyal IndiHome. Kalau mau marah bisa ke anak fisika juga ya. Oh, gitu. Oh kebetulan di sini pada mau marah nih sekarang. Maaf ya.
Wakili ya. Oh, boleh diwakili. Oke, kalau dari Syifa ke Astrid, ada pandangan lain? Kalau pandangan lain selain wibu ya. Selain wibu. Sebenarnya aku kalau denger kata sastra tuh aku kira kayak belajar bahasanya. Emang bener ya? Belajar bahasanya aja gitu. Nah, iya, jadi kadang tuh emang kalau misalnya orang-orang gitu dengar sastra, emang pasti ngarahnya mungkin ke karya-karya berupa buku gitu-gitu ya, novel gitu. Tapi sebenarnya tuh kalau di sastra Jepang sendiri, itu kita belajarnya semua tentang Jepang gitu. Jadi kayak kita belajar sejarahnya, kita belajar geografisnya, kita belajar pariwisata, kita belajar pemikiran orang Jepang gitu. Jadi kayak makanya sebenarnya tuh kalau buat kerja di kedutaan pun kadang justru anak sastra Jepang gitu yang dipilih. Oh, bukan HI ya? Karena kita tuh dianggap udah paham banget sama kebudayaan Jepang gitu loh. Dengar tuh anak HI. Wah, sorry guys. Iya, udah paham bahasanya, udah paham budayanya gitu. Jadi kayak dianggapnya lebih aman lah gitu kalau sastra Jepang yang diambil gitu buat berhubungan sama orang Jepang yang asli gitu. Kayak ilmu budaya gitu ya jatuhnya. Iya, makanya tuh sekarang juga prodinya disebutnya prodi Jepang gitu, bukan sastra Jepang lagi kayak gitu. Berarti iya tadi yang kayak kata lo Astrid tadi bilang kan semua tentang Jepang dipelajarin. Iya, Kalau benar. semua tentang kita Peter Pan. Benar sih. Oke, tadi kita sudah bahas reveal jawaban dari masing-masing bidang ilmu, dari fisika maupun dari sastra Jepang. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol nih sama teman kita, Astrid dan juga Syifa mengenai stereotip di masing-masing jurusan. Kita kayaknya udah belajar banyak ya di hari ini. Banyak banget. Kira-kira Aji dapat apa hari ini? Pokoknya kalau kita susah jawab, subas aja jawab. Oke, tadi kita sudah reveal ya jawaban dari masing-masing bidang keilmuan dari fisika dan juga sastra Jepang. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol mengenai stereotip di masing-masing jurusan. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita gabung aja kali ya sama teman-teman kita yang emang dari tadi udah di stage. Oke, ayo. Boleh? Kita Yuk. gabung yuk. Sian dia duluan dong. Kita gabung deh. Oke, halo Syifa dan juga Astrid. Halo. Gimana sih Pak? Ikutan dulu. Tadi nih kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Syifa dan juga Astrid mengenai masing-masing jurusan. Kalau Aji kira-kira ada yang ditangkap nggak nih dari? Ada sih kayak ternyata bahasa Jepang tuh nggak cuma konnichiwa doang ya. Nggak cuma arigato aja. Bener. Jadi banyak banget hal-hal tentang Jepang ya kayak dari Tsubasa, terus Kaisar Naruhito ternyata gue juga baru tahu namanya Kaisar Naruhito kan. Kan sih infonya ya. Iya. Oke, kalau tadi gue belajar banyak mengenai fisika sih. Kalau misalnya gue kan kebetulan jurusan IPS. Nah, itu tuh soal fisika tuh pas ngeliat tuh kayak aduh pusing banget kok mereka bisa jawab. Kayak gue tuh udah paham lagi lah. Ini angka doang, kamu Angka doang. sekalinya ada huruf sigma ya. Yalah. Oke, Aduh. aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Astrid dan juga Syifa yang sudah hadir di acara hari ini. Makasih loh, makasih juga. Makasih sudah sudi mau mengunjungi studio kami yang kecil ini. Iya. Nah, kira-kira selanjutnya di episode depan ada apa nih? Waduh. Episode ke depan kayaknya kita akan membahas hal mistis ya. Jadi Apa tuh? Ilmu gaib? Karena kita masih di lingkungan kampus, kita akan membahas hal mistis tentang kenapa titip absen bisa ketahuan ya. Oh. Gitu. Karena saya ketahuan waktu itu. Oh gitu? Bener, karena saya nitipnya sama Gabriel. Berarti jangan percaya Gabriel. Eh, Maksudnya jangan titip absen. jangan titip absen, masuk kelas aja. Oke, sekian dulu Tell Me More episode kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Can we skip to the good part? If there's a good part, then I hope it's not far, 'cause I thought it'd be today.